tidak akan meracuni warga maupun rakyat Nusantara ini. Dan kekayaan itu harus diolah dengan benar. Benar-benar untuk tujuan kebaikan. Karena apabila menyelewengkan, maka dirinya akan hancur sendiri. Tidak kepada orang lain, tapi pada dirinya sendiri yang akan termakan. Kalau itu menyelewengkan ya, Iya. Nah, tapi yang menarik itu adalah begini ya. Thorium itu sudah ditulis dalam kitab abadi para leluhur-leluhur Nusantara, Iya. Yang tadi yang sudah katakan. Berarti artinya leluhur Nusantara itu punya pengetahuan yang jauh ke depan dan tidak terbatas dengan hal itu dong ya? Iya. Oh, itu bagaimana yang para leluhur Nusantara itu kok bisa tahu gitu loh ya? Karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Kamsir. Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada yang telah menonton channel YouTube Pak Depokan Bedek, yang telah memberikan komentar, telah membagikan setiap videonya yang ada ke media sosialnya, ke teman-temannya, yang telah memberikan like, dan juga yang telah memberikan doa-doa kepada kita semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber Pak Depokan Bedek dan doa yang sama untuk kembali ke subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit ringan maupun berat, baik itu sakit pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas segala penyakitnya, Allah kuatkan jiwa dan raganya, Allah berikan kesabaran menjalani ujian sakitnya, dan semoga Allah juga mengampuni setiap dosa-dosa dari subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau sedang ada masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah yang berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan keluarga, tetangga, teman kerja, atau apapun itu. Dan yang tentunya juga masalah terkait dengan riba yang mungkin ada di subscriber Pak Depokan Bedek. Semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah tersebut. Allah kuatkan dalam menghadapi setiap masalah tersebut, khususnya untuk masalah riba. Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti juga Allah mampukan untuk tidak mengambil hutang riba lagi, dan Allah berikan kecukupan terhadap kehidupannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baik hajat untuk diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik hajat yang segera terkabul maupun hajat dalam jangka waktu yang panjang, semoga segera Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah berikan jalan terkabulnya hajat tersebut, dan Allah berikan ganti yang terbaik dari setiap hajat yang tidak terkabul nantinya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek
yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan atau belum mempunyai suami atau istri, atau dulunya sudah pernah mempunyai suami atau istri tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya. Amin. Dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah berumah tangga tetapi belum dikaruniai anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber. Allah berikan anak yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, anak-anak yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, semoga Allah berikan sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kelimpahan rezeki dari segala arah. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan ketenangan yang luar biasa. Dan Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala mara bahaya, musibah, penyakit. Dan Allah jaga dari segala hal yang tidak baik sampai anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir, ya kan? Biasanya tampil, ya kan? Ini sudah lama sekali tidak tampil nih ya. Yang kangen dengan Pak Kamsir sekarang hadir kembali. Bagaimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah banget. Alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun kemarin huru-hara ya Pak Kamsir ya, hampir 2-3 minggu ini Pak Kamsir tidak mengisi konten Padepokan Bedek, tapi kembali lagi ini aktif dan mohon doa yang dari subscriber semuanya, kita juga diberikan kesehatan, kemudahan ya Pak ya, dalam memberikan tayangan-tayangan atau hiburan-hiburan ini ya kan, edukasi-edukasi ini untuk subscriber Padepokan Bedek semuanya. Dan jangan lupa ya Pak Kamsir, jangan lupa untuk bahagia di dalam setiap situasi dan kondisi yang ada. Jangan lupa untuk selalu bercanda dan tertawa, karena kebahagiaan sejatinya berasal dari kita, bukan dari siapa saja, dari kita yang selalu menghadirkan Allah di dalam hati kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini adalah Pak Kamsir, ya kan? Ini kalau kita lihat ini Pak Kamsir ya, di media sosial ini Pak, ya, itu banyak sekali sekarang ini yang apa itu namanya membuat konten tentang sebuah, kalau dibilang sebuah batu mineral atau sebuah energi, itu ada yang namanya thorium ini Pak. Nah, thorium ini itu sedang ramai sekali dibahas dan viral banget dibahas karena ini ditemukan di Indonesia ini Pak, ya kan? Nah, ini apa itu namanya thorium ini itu katanya itu bisa dipakai untuk bahan bakar reaktor nuklir ini Pak. Generasi baru lagi. Artinya juga ramah lingkungan lagi, ya kan? Nah, ini apa itu namanya cadangan thorium Nusantara ini, ya kan, itu kalau dilihat itu Pak, yaitu itu secara umum ya, artinya kumulatif dari tempat-tempat yang ditemukan thorium itu sekitar hampir ya Pak, hampir 400.000 ton itu Pak. Luar biasa ya kan, hampir 400 ton itu ya kan, ditemukan di beberapa granit ya tua itu. Nah, ini banyak yang menjuluki bahwa itu energi yang tersembunyi dari Nusantara. Nah, di sini di konten Padepokan Bedek ini kita akan mencari tahu sebenarnya. Kalau kemarin kita melakukan konten tentang bahan nuklir yaitu uranium, juga kandungan uranium di Nusantara yang kemarin kita coba untuk mencari tahu itu juga luar biasa ya. Nah, ini ada yang lebih luar biasa lagi nih Pak, yaitu tentang thorium ini. Nah, sebenarnya itu apa ini thorium ini ya kan? Apakah itu memang nantinya akan disiapkan sebagai suatu energi yang akan dipakai dunia?
ke depannya. Nah, itu berasal dari Nusantara. Kita akan mencoba mencari tahunya kenapa energi itu berasal dari Nusantara ini. Sebenarnya ada apa ini? Nusantara ini ya kan? Kayaknya kalau kita lihat melimpah sekali sumber energi yang luar biasa ya kan, mineral-mineral, emas-emas, berlian-berlian yang luar biasa yang ada di Nusantara ini. Nah, nanti kita akan coba cari tahu, dilihat dari sisi gaibnya sebenarnya ini adalah apa, dan sebagai cucu-cucu Nusantara kita harus bagaimana, karena ini kalau benar adanya bahwa itu merupakan suatu energi yang luar biasa, tentunya ini akan memberikan manfaat yang luar biasa terhadap Nusantara ini ya kan. Karena selama ini juga kemandirian energi Nusantara ini juga masih bergantung dengan energi yang datangkan dari luar negeri atau negara-negara lain ya Pak ya. Nah, kita akan mencoba cek sebenarnya itu dari apa, asalnya dari mana, dan bagaimana nanti cucu-cucu Nusantara dalam melihat hal itu. Sudah siap Pak Kapsir? Siap. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang giok hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi kurangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang giok hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir. Tidak bisa merusui, tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan merusui otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang giok hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Pak Kamsir. Apabila dalam jalur kepekaannya ada jin siluman iblis beserta semua pasukan dan kotoran serta rumah yang menyumbat jalur kepekaannya, otomatis langsung hancur dibesrikan malaikat. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang giok hitam, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang energi abadi Nusantara yang disebut dengan thorium, yang sudah muslim, ketarik ke tangan saya. Penuh ya kon. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dari kepekaannya Pak Kamsir. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara ini? Eyang Jati Kusumo. Eyang Jati Kusumo ya Yang? Iya. Alhamdulillah Yang. Selamat datang Eyang Jati Kusumo ke Padepokan Bledek ya. Iya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini dijalankan. Iya, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya Yang, mohon maaf juga tadi Eyang begitu hadir mengucapkan salam kepada saya. Iya. Artinya Eyang ini sudah muslim nggih? Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Eyang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Eyang ini sudah muslim itu kalau boleh tahu ini dari mana kok bisa sudah muslim ini? Sudah dari lama. Sudah dari lama? Iya. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan? Saya pengikutnya para wali. Pengikutnya para wali? Iya. Artinya nih ini berarti bukan satu wali saja yang diikuti Eyang ya? Iya. Oh, iya. Kalau boleh tahu wali siapa ini Yang? Zamannya wali Syekh Subakir. Berarti sebelum adanya Wali Songo dong Yang ini?
Iya. Oh, nggih, nggih. Terus kemudian mengikuti wali-wali setelah sesi Bagir. Iya. Oh, nggih, 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 nggih. Nah, yang ini dari mana ini asalnya yang kok bisa datang ke Padepokan Bedek? Saya tinggal di lereng Merbabu. Dekat dengan tempat saya, asli saya ini ya. Ya, ada di Klaten ini ya. Oh, berarti di lereng Merbabu. Iya. Oh, nggih, 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 nggih. Nah, tadi kan kita Padepokan Bedek kan mencoba menghadirkan sosok yang mengetahui tentang suatu energi nih ya. Yang dimaksud dengan thorium ya. Iya. Nah, ini artinya berarti Eyang dipersilahkan untuk memberitahukan kepada kita semua ini. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau boleh tahu sebelum nanti masuk ke apa itu namanya memberitahukan tentang energi itu, ini Eyang di lereng Gunung Merapi ini di sana ada tugas atau bagaimana? Lereng Gunung Merbabu. Oh iya, lereng Gunung Merbabu ini ada tugas atau gimana ya? Saya salah seorang yang menjaga tentang kitab kuno yang menjelaskan tentang itu. Kitab Yang kuno. sekarang masih tersimpan di sana. Kitab kuno ya? Iya. Itu kitab dari mana yang kalau boleh tahu? Itu dicipta yang dirangkum oleh para leluhur tanah Jawa yang diperuntukkan untuk kejayaan Nusantara. Bahwasanya semuanya sudah tertulis di sana. Yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk rakyat di Nusantara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu wujud kitabnya apakah gaib atau nyata seperti buku ada tulisannya itu? Masih tertutup gaibnya. Masih tertutup gaibnya? Iya. Iya. Makanya masih aman, tidak rusak oleh alam. Berarti Eyang salah satu yang menjaga, nggih? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, berarti kalau begitu di dalam kitab itu juga energi yang saya katakan tadi atau manusia yang sekarang sedang apa itu viral-viralnya atau sedang banyak dibicarakan tentang thorium itu berarti sudah ada dalam kitab itu ya? Sudah ada. Masya Allah sekali. Makanya tidak perlu berkecil hati. Nggih. Asalkan Nusantara ini orangnya sudah benar-benar mempunyai kesadaran untuk membangun negeri dan tidak ada keserakahan di dalam hatinya, maka semua itu akan diberikan. Semua itu merupakan hal yang perlu disyukuri, bukan untuk sesombongan ataupun untuk dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, ini boleh dijelaskan berarti yang kepada kita semua, yang boleh untuk dibuka kepada kita semua. Sebenarnya energi atau yang dimaksud thorium itu seperti apa sih yang itu? Itu merupakan bagian yang ada apabila ada penambangan nikel ataupun logam. Di situ ada tersimpan barang tersebut. Dan barang itu sebenarnya lebih sedikit dibanding dengan barang bawaannya seperti nikel dan sebagainya. Tetapi keutamaan dari benda tersebut melebihi dari kekuatan yang ada saat ini. Semua itu apabila sudah waktunya diolah, itu merupakan kekuatan yang bisa dikatakan sangat luar biasa, tetapi aman, tidak akan meracuni warga maupun rakyat Nusantara ini. Dan kekayaan itu harus diolah dengan benar, benar-benar untuk tujuan kebaikan,
Karena apabila menyelewengkan, maka dirinya akan hancur sendiri. Tidak kepada orang lain, tapi pada dirinya sendiri yang akan termakan. Kalau itu menyelewengkan ya, Iya. Nah, tapi yang menarik itu adalah begini ya. Thorium itu sudah ditulis dalam kitab abadi para leluhur-leluhur Nusantara, yang tadi yang sudah katakan. Berarti artinya leluhur Nusantara itu punya pengetahuan yang jauh ke depan dan tidak terbatas dengan hal itu dong ya. Iya. Oh, itu bagaimana yang para leluhur Nusantara itu kok bisa tahu gitu loh ya? Karena memang para leluhur itu banyak sekali melakukan peribadatan yang tujuannya untuk ketentraman anak cucu di Nusantara ini, untuk kedamaian seluruh dunia ini. Maka diberi kelebihan itu, diberikan pengetahuan itu, karena dipercaya untuk bisa melakukan kebaikan di atas bumi ini. Oh begitu nih. Nah, kalau boleh tahu ya, thorium itu asalnya dari mana? Ya kan? Tentunya kan leluhur Nusantara kan nggak cuma asal ini seperti ini kan ya. Iya. Nah, itu apakah ada kaitannya juga dengan peradaban-peradaban masa lalu ya? Itu merupakan sesuatu yang tersimpan di bumi Nusantara ini, yang bisa dikatakan sebagai harta karun yang akan dikeluarkan di saat-saat yang tertentu, yang waktunya sudah bisa diperlukan dan digunakan. Dan itu merupakan kekuatan yang terakhir. Maksudnya itu merupakan kekuatan pamungkas apabila digunakan dengan sebenar-benarnya. Karena sebenarnya saat ini Nusantara ini sudah terkepung oleh musuh-musuh yang ingin menghancurkan, termasuk para pengkhianat-pengkhianat bangsa Nusantara ini. Makanya hal tersebut mulai tampak, tetapi perlu disingkirkan dulu orang-orang tersebut yang pada waktunya nanti pasti akan hancur karena tidak direstui oleh para leluhur yang mempunyai kekuatan tersebut. Nah, ada kaitannya dengan leluhur sebelumnya. Iya. Berarti ini kalau boleh saya katakan bahwa ini juga terikat dengan Lemuria dan Atlantis ini ya? Betul sekali. Itu merupakan penggabungan dari pengetahuan zaman Lemuria maupun zaman Atlantis. Semuanya diberikan kepada rakyat Nusantara. Nah, biar apa itu namanya Pak Depokan Berde ini, subscriber mengetahui ini, kalau di zaman Lemuria itu thorium itu digunakan untuk apa itu ya? Untuk membuat pesawat yang bisa melepas ke angkasa. Yang mana dengan hal tersebut secepat kilat tanpa mengeluarkan asap, ia bisa terbang ke angkasa. Berarti digunakan sebagai bahan bakar pesawat ini? Bisa dikatakan seperti itu. Dan itu tidak bisa dideteksi oleh alat manapun juga. Ya. Berarti ketika transportasi atau pesawat itu diberikan itu melesat itu? Iya. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya loh ini ya? Betul sekali. Bisa dibayangkan nggak itu ya? Susah untuk dibayang. Lah, daripada kedipan mata, lebih cepat mana ini ya? Lebih cepat itu. Lebih cepat itu? Iya. Berarti mata tidak bisa melihat bagaimana super cepatnya ini dong? Iya. Luar biasa ya. Pada waktu zaman Lemuria ya. Iya. Nah, kalau pada waktu zaman
Atlantis ini yang tentunya. Nah, itu digunakan untuk apa ini thorium ini, Kang? Itu lebih banyak dibuat untuk tenaga ataupun tenaga listrik yang dikatakan sekarang. Juga untuk kesehatan. Jadi peralatan kesehatan dan sebagainya. Sehingga masyarakatnya banyak yang terbebas dari segala penyakit. Karena dengan kekuatan energi tersebut. Dan juga digunakan untuk pembangunan-pembangunan. Baik itu untuk benteng-benteng maupun persenjataan. Sehingga persenjataan di zaman Atlantis itu sangat unggul dibanding oleh negara-negara yang lain. Karena tadi sumber energi dari thorium ini. Iya. Nah, kalau itu dipakai, itu bagaimana? Kalau kita batu bara kan terlihat jelas bahwa itu adalah bongkahan batu, Iya. ya. Nah, kalau thorium ini apakah cuma sekecil apa biji atau sekecil apa ini sumber energi yang besar nih? Itu nanti perlu pengolahan. Pengolahan. Yang dinamakan metalurgi. Yang juga tahu itu metalurgi itu. Iya. Gimana itu caranya ya kalau pengetahuan barat dan pengetahuan timur itu selalu berbenturan. Pengetahuan timur itu sekarang dianggap sepele, tetapi nantinya akan timbul bahwa ternyata itu tidak bisa diremehkan. Karena kekuatan dari timur itu merupakan kekuatan dari ilahiyah. Sedangkan yang dari barat itu mengandalkan akal maupun logika. Yang dibantu oleh tenaga maupun power yang selain dari ilahiyah. Jadi tentunya yang ilahiyah ini yang benar-benar mempunyai daya yang begitu dahsyat ya, Yang ya? Iya. Nah, kemudian kalau kita bicara antara Lemuria dan juga Atlantis itu kan berarti ada masa di mana energi yang tadi thorium itu tidak ditemukan lagi kan ya? Iya. Itu memang masa di mana ada maksud apa itu Yang? Karena memang semua itu membutuhkan periodisasi ataupun perputaran waktu, di mana apabila terjadi kemajuan yang sudah melampaui, maka akan digulung kembali. Dan disitulah semua itu tersimpan kembali ke dalam bumi. Dan nantinya apabila terjadi adanya longsoran maupun gunung meletus, itu merupakan penimbunan kembali atau timbulnya barang-barang tersebut. Jadi tidak semuanya yang kelihatannya seperti bencana itu adalah bencana. Tetapi di balik itu yang akan menampakkan barang-barang tersebut sehingga lebih mudah untuk diambilnya dan dimanfaatkannya. Jadi intinya itu adalah bencana itu yaitu mengangkat apa yang ada di bumi naik kembali ke permukaan gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi nih ke thorium Yang. Thorium ini karakteristiknya seperti apa ini Yang? Ia sangat halus. Tetapi energinya besar sekali. Dan dia bersifat apabila digunakan dengan benar, dia bisa bersifat abadi atau susah sekali habisnya. Dia akan memancar terus. Apabila dilihat dari gaibnya, tempat-tempat yang mengandung itu akan berwarna biru kejingga-jinggaan. Dan di situ rakyatnya akan
terjauh dari penyakit karena terserap oleh barang-barang tersebut. Oh, oleh energi pancaran tadi ya, yang ya? Iya. Itu jika digunakan untuk hal yang positif. Iya. Nah, kalau digunakan untuk hal yang negatif ini yang dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Maksudnya menghancurkan dirinya? Iya, dianya yang melakukan itu akan terkena balaknya sendiri. Berarti ini tidak sekedar mineral biasa dong yang ini ya? Iya. Memang kalau secara mineral biasa kan tadi sifatnya halus dan ya kan, seperti kita bisa lihat mineral seperti nikel, batu bara dan lain sebagainya ya. Iya. Tapi memang ini membawa hal apa ini sehingga kok semacam ada tulah gitu loh, karma itu loh ketika tidak digunakan untuk hal baik ini. Karena memang kena doa-doanya dari para leluhur. Karena diibaratkan itu pusaka yang sangat luar biasa. Maka akan mengambil barang siapa yang melakukan kejahatan. Akan menjadi hancur olehnya. Berarti ini juga mengandung kekuatan magis yang luar biasa ya? Sebenarnya semua barang tambang itu ada unsur itunya. Ada unsur itu ya? Iya. Seperti contohnya emas, apabila tidak digunakan dengan semestinya, pasti akan menghancurkan orang tersebut. Walaupun pelan-pelan. Pasti akan hancur. Artinya berarti semua mineral di dunia ini itu mengandung tulah jika tidak digunakan sebagaimana mestinya ya. Iya. Walaupun sepertinya kelihatan bahwa apa itu namanya mineral itu sebenarnya tidak mempunyai daya apa-apa ya. Sebagai contoh bisa dilihat di luar negeri sana. Tahu juga yang luar negeri ini? Banyak negara hancur karena berebut energi. Oh iya ya. Karena negara kaya maka menjadi rebutan sehingga rakyatnya menderita. Oh iya ya. Berarti ternyata sumber energi ini menjadi ketergantungan yang menghalalkan segala cara ya yang ya artinya ya. Ya benar-benar juga ya. Nah tentunya kan leluhur Nusantara ini tadi kan yang katakan bahwa akan disiapkan untuk menjadi senjata pamungkas ya toh. Energi pamungkas, energi puputan ini kalau bisa dikatakan. Nah tentunya kan ini bukan hal yang biasa-biasa saja kan yang ya. Nah nantinya kalau memang itu benar, itu bisa dimanfaatkan, bagaimana caranya? Artinya berarti kan orang-orangnya itu kan harus secara lahir dan secara batin kan juga bukan orang yang biasa dong ya. Iya. Nah itu gimana yang itu? Itu nanti merupakan bahan pesawat. Pesawat-pesawat yang akan sulit untuk dideteksi. Yang akan berperang dengan orang-orang yang ingin menghancurkan dunia ini. Dengan pesawat-pesawat tersebut. Ataupun yang dikatakan burung-burung hitam. Itu yang akan menghancurkan mereka tanpa bisa dihadang. Ketika negara-negara yang dibantu oleh sebelah sana melakukan perusakan, maka datanglah burung-burung hitam tersebut yang akan menghancurkan mereka tanpa bisa diketahui dari mana asalnya. Burung-burung hitam? Iya, sebutan dari bangsa kami. Nah ini kan kalau kita lihat di negara adidaya ini ya Kang, Amerika ini, itu adalah punya pesawat pengebom itu, ya kan? Iya. Pesawat pengebom itu seperti alap-alap itu, warnanya hitam itu yang. Nah memang gambarnya seperti itu atau nanti gambarannya lebih dahsyat lagi atau lebih ini dari itu yang? Canggih lagi, kecil lagi, lebih dahsyat lagi. Lebih kecil, lebih dahsyat lagi. Lebih lincah daripada itu. Tapi memang bentuknya kayak alap-alap itu ya? Apa ya kalau kita, atau seperti apa itu nanti? Bentuknya seperti burung kecil.
Hah? Burung kecil ini? Iya, kecil dalam arti lebih kecil dari senjata mereka itu. Tetapi lebih mematikan. Waduh. Ya, apalagi tadi energi thorium tadi ya yang menjadi bahannya ya yang ya. Makanya menjadi incaran oleh dunia luar sana. Oh, kok mereka bisa tahu ini ya? Iya, itu bisa karena dari orang-orang kita juga. Nah, yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Oh, jadi artinya memang itu disiapkan untuk Nusantara, kemudian orang-orang di kita yang orang oknum-oknum inilah yang ya. Iya. Itu malah justru menjualnya ya. Iya. Oh iya ya. Nah, terus leluhur bagaimana yang dengan hal ini? Walaupun mengetahui, tetapi belum saatnya untuk bergerak. Karena semua itu menunggu komando dari pemimpin akhir zaman. Menunggu komando dari pemimpin akhir zaman? Iya. Ini leluhur ini? Iya. Nah, berarti artinya pemimpin akhir zaman itu juga mengetahui adanya energi ini ya? Memang dipersiapkan untuk membantu perjuangan beliau. Wah, baru kali ini saya tahu ini. Berarti artinya perjuangan beliau itu bukan hanya secara pasukan 313, tapi juga semua hal yang untuk perjuangan itu akan disiapkan itu? Iya. Oh, kalau boleh tahu itu nanti akan digunakan untuk apa ya? Yang jelas untuk berperang dengan musuh-musuh. Oh, yang mana kekuatan mereka juga tidak sembarangan. Karena dibantu oleh rombongan sebelah. Oh iya. Dan itu merupakan kekuatan besar. Sehingga diperlukan pula senjata pamungkas yang besar yang sudah dipersiapkan di Nusantara ini. Oh iya. Nah, kalau saya boleh tanya ini ya. Thorium ini kan tadi sudah digunakan oleh Lemuria, kemudian Atlantis. Nah, itu kan kalau kita lihat kan jauh sekali ya range waktunya yang ya. Iya. Nah, itu kalau dekat-dekat antara ya beratus-ratus tahun lah, itu pernah digunakan oleh siapa sih yang ini? Selama ini masih tersimpan. Masih tersimpan? Yang digunakan itu merupakan bagian kecil saja. Berarti termasuk kalau kita bisa melihat Majapahit lah, artinya kerajaan yang kita bisa tahu historinya ya, sejarahnya, itu menggunakan itu nggak? Menggunakan untuk kesehatan saja. Kesehatan saja? Iya. Oh, kalau kemarin kan energi uranium itu nuklir itu kan sudah digunakan oleh Majapahit ya? Iya. Untuk senjatanya ya yang ya? Iya. Nah, tapi ini untuk kesehatan aja? Iya, untuk waktu itu. Waktu itu? Karena sudah cukup menggunakan senjata yang tadi disebutkan. Wih, tapi para leluhur Majapahit itu tahu bahwa itu? Sudah tahu. Wih. Nah, menarik nih yang tadi kan dari sisi teknologi energi yang mengatakan bahwa Majapahit menggunakannya dari sisi kesehatan. Iya. Nah, ini untuk kesehatan untuk apa ini ya? Kesehatan itu untuk mencegah dari segala racun maupun untuk ketahanan tubuh para tentara maupun prajurit Nusantara yang berjuang untuk mempersatukan Nusantara dan untuk membendung kekuatan-kekuatan dari luar. Mereka diberi itu sehingga kekuatannya melebihi dari orang-orang biasa. Berarti kayak vitamin ini? Pancarannya saja kebanyakan digunakan yang dipakaikan dalam senjata-senjata perang. Oh. Tetapi sifatnya sebagai pancarannya yang digunakan. Artinya ketika mineral itu kemudian didekatkan dengan kita, kan pancarannya kan radiasinya ya kalau bisa ya, itu kan bisa ke tubuh kita ini yang. Nah itu gimana itu? Yaitu dia yang menambah semangat. Menambah kelancaran aliran darahnya. Sehingga tubuhnya bisa bertahan dari berbagai penyakit. Itu
cara kerjanya gimana? Kan ini kan memancarkan aja ini ya. Iya. Kemudian kan kita serap, kalau itu ditempel berarti dari kulit, dan juga pancaran kan berarti diserap juga pori-pori kulit ini ya. Iya. Nah itu caranya gimana waktu dulu itu? Diberikan kepada yang dipakai oleh para prajurit itu. Ada yang berbentuk cincin maupun gelang yang ada di tangan itu. Oh, kayak saya ini ya, ada gelang ini ya. Iya. Oh, itu langsung bisa secara tidak langsung. Iya. Wah, berarti tidak terkalahkan waktu itu. Bisa diketahui sendiri dari yang sudah kalian ketahui. Bagaimana kekuatan mereka. Berarti itu juga selain dipakai untuk perang para prajurit, kalau dari kalangan istana itu dipakai untuk apa itu ya? Terutama oleh raja-raja. Dipakai untuk senjata beliau itu. Oh, jadi secara khusus untuk mereka itu. Oh, memang tidak khusus ya. Disebar untuk secara umum. Nah, makanya juga unik sekali nih yang kalau kita bisa lihat bahwa keris Nusantara itu kan keris yang looknya, nah kalau kita lihat pedang katana yang ada dari Jepang kan begitu panjang ya yang ya. Iya. Sekali menyambar kan bisa putus ya kan. Iya. Nah, ini keris ini yang ini gimana kok bisa luar biasa kekuatannya ini. Ternyata ada itu juga ya, unsur itu ya. Iya. Wow. Berarti keris itu ya kalau kita perang dengan keris kan, ya nggak bisa nih yang kalah nih. Kata siapa? Lah ini boleh disepil ini yang gimana itu? Karena dari kekuatan itu, badan bisa menjadi kebal senjata. Oh. Apabila bertempur dengan senjata seperti itu, maka senjata itu akan terputus sendiri. Ya. Berarti artinya memang luar biasa ya manfaatnya ya. Iya. Nah, saya mau untuk ke masa depan Indonesia ini ya toh? Kan sekarang kan sudah ditemukan itu yang bahkan kandungannya kan sampai beratus ribu ton ini ya. Iya. Nah, nanti ke depannya ini kalau itu memang benar-benar terjadi itu tahapannya seperti apa dan sampailah nanti kepada akhir zaman itu ya. Yang jelas semuanya setelah diambil nanti dimanfaatkan untuk pembuatan senjata-senjata perang yang jelas semua itu akan dirahasiakan. Jangan sampai diketahui oleh musuh negara. Oh iya. Jadi cukup seperti itu saja Seperti yang itu perlu saya jelaskan. Oh, ini nggak disepil sedikit aja ya nanti biar itu. Oh ternyata itu sedikit aja ini. Boleh nggak ini yang nanti gimana? Nah udah nggak usah dilanjut ke. Kan tentunya kan ada ramuan-ramuan ya kan, cara-caranya ya kan. Sedikit ini yang boleh diberikan tahu kepada Padepokan Bedeg nih ya. Itu dibuat untuk lapisan pesawat maupun bahan pesawat. Sehingga pesawat itu tidak bisa dideteksi oleh musuh. Radar tidak bisa mendeteksi. Tidak bisa. Wah, cukup itu aja yang. Nanti kalau kita dikasih tahu yang bagaimana cara membuatnya. Wah, itu untuk teknologi atau untuk alat perang ya. Iya. Kalau untuk badan? Untuk badan sebagaimana Tadi para prajurit Majapahit memakainya. Wow. Kalau untuk tenaga listrik ini yang kan uranium ya sumber nuklir ini kan ada reaktor kan dipantik kemudian langsung apa itu namanya memberikan energi kan. Kalau ini cukup apa ini? Hampir sama ya. Kekuatan lebih berkali lipat dan lebih aman dalam lingkungan yang ada. Ya, artinya lingkungannya go green sekali nih ya, yang ramah lingkungan. Nah, pesan-pesan untuk anak cucu Nusantara ini ya kan? Biasanya kan kalau udah ditemukan mineral kayak gini kan, aduh, ya kan? Malah nanti berebut gini-gini ya kan? Iya. Wah, nah ini untuk anak cucu Nusantara ini gimana ini yang? Banyaklah bersyukur karena di tanah Nusantara ini telah dipersiapkan apapun yang diperlukan untuk masa depan. Banyak-banyaklah mengkaji, banyak-banyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang bisa membimbing rohani kalian, supaya bisa menghadapi semuanya
dengan kepasrahan yang tinggi. Dan dengan itu semua, kalian semua akan mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada lagi pesannya ya? Sementara itu saja dulu. Nggih. Bisa dilanjut lagi ya, nggih? Iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk anak cucu Nusantara, untuk kedepannya masa depan Nusantara ya yang ya. Dan saya mohon maaf juga apabila dalam perbincangan ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan. Mohon maaf juga telah mengganggu tugas dan waktu yang sekarang ini di Eyang, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, ini Eyang bisa kembali lagi ke tempatnya dan mohon untuk bisa membawa efek-efeknya yang ada di dalam tubuhnya. Pak Kamsir Eyang, saya ndereaken, saya monggo untuk bisa saya bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keluar dah. Kun. Ya alhamdulillah, subscriber Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang dimaksud dengan thorium dan bagaimana thorium itu dari masa ke masa dan bagaimana pemanfaatannya dan nantinya ke depannya untuk kejayaan Nusantara. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.